Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya coba refresh sebentar ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti kita berbeda pendapat atau sependapat ya. Yang kita alami semua ini ya, Bapak Ibu semua hadir di sini termasuk saya. Betul atau tidak? Langkah pertama adalah Bapak Ibu dan saya adalah belajar mencari ilmu, betul? Terus Bapak Ibu tahu ilmu itu benar atau salah dari mana? Setelah mendapatkan ilmu, taunya Bapak Ibu ilmu itu benar atau salah dari mana? Coba. Hah? Iya, kan banyak yang tidak betul. Ayo saya ulang. Kita tahu, kita belajar suatu teori. Teori itu benar atau salah, nanti taunya dari mana? Setelah dipraktekkan. Betul ya? Kan misalnya gini, Bapak Ibu dapat teori. Cara membuat teh manis itu air, gula, dan teh. Satu lagi teori B, air, garam, dan teh. Dua-duanya teori. Terus Bapak Ibu taunya benar atau salah? Setelah membuktikan kan, yang teori A pakai gula, yang teori B pakai garam. Kan begitu harusnya. Nah sekarang saya tanya. Allah memberikan teori yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan apapun yang sekarang Bapak Ibu hadapi, teorinya ada di dalam Al-Quran. Ya, saya buktikan dulu surat 16 ayat 89. Silakan Ustaz Aras. Ini saya bawa tim saya Pak ya. Surat 16 ayat 89. Apa kata Allah? Surat 16 An-Nahl. Dibuka dulu itunya. Nah, dinyalain. Ya, surat 18 ayat 69. Surat 16 ayat 89 Mama. Ya. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Oke, kita baca tilawah Qurannya sebentar aja satu poinnya sangat. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Baik. Dan kami datangkan kaum Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang bersalah. Baik, Bapak Ibu perhatikan ya, kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala itu berarti apa Pak? Segala sesuatu. Semua apapun yang Bapak Ibu jalani, apapun yang Bapak Ibu lakukan ternyata dijelaskan dalam Al-Quran. Betul? Sekarang saya tanya, benar nggak termasuk solusi permasalahan hidup yang Bapak Ibu hadapi semuanya? Ada di dalam Al-Quran. Segala. Berarti segala itu terlepas Bapak Ibu tahu kan itu urusan kita sendiri ya. Tapi semua permasalahan hidup yang Bapak Ibu hadapi itu solusinya pasti ada di dalam Al-Quran. Ya. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika Bapak Ibu nanti diuji, kalau ingin mudah terselesaikan, harusnya mengikuti petunjuk Al-Quran atau berpikir sendiri. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran? Terus petunjuk Al-Qurannya buat apa? Nah, atau saya gini ya, saya tanya dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu kita di sekolah dulu, itu tuh guru kalau ngasih ujian, itu tuh teorinya dulu, baru ujian. Atau ujian dulu baru teori. Kenapa? Bapak Ibu harus belajar teorinya dulu. Biar bisa mengerjakan, betul?
Loh kalau Bapak Ibu nggak ada teorinya terus mau ngerjain apa? Oh nggak paham kan? Nah sekarang saya tanya. Allah memberikan ujian hidup. Itu tuh teorinya dulu atau ujian dulu? Hah? Loh Bapak Ibu pas lahir Al-Quran sudah ada atau belum? Lah, ah? Itu udah kan? Berarti Allah itu sebenarnya sebelum memberi ujian hidup, itu tuh Allah tuh ngasih teorinya dulu, apa langsung ujian dulu? Teorinya dulu. Kenapa Allah ngasih teorinya dulu? Biar Bapak Ibu bisa mengerjakan. Berarti sebenarnya setiap ujian tuh bisa diselesaikan nggak? Bisa. Karena kemampuan kita atau karena kita mengikuti petunjuk? Nah, saya tanya, berarti selama ini Bapak Ibu ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Nah, kalau nggak mengikuti petunjuk? Yuk cek masalah di YouTube. Orang gagal. Penyelesaian masalah itu bonus setelah kita mengikuti petunjuk. Jadi tujuan utama itu bukan penyelesaian masalah, Pak. Tujuan utama itu Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah. Lalu Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Insya Allah masalahnya selesai. Kayak saya dari rumah mau ke sini. Kalau saya nggak tahu jalannya, saya buka apa? Google Map. Berarti meskipun saya tidak tahu, kalau saya ngikuti petunjuk, nyampe nggak Mina Mas? Nyampe. Berarti Bapak meskipun nggak tahu solusinya, kalau ngikuti petunjuk, selesai nggak masalahnya? Selesai. Jadi saya tanya berarti selama ini ketika kita punya masalah, pusing-pusing itu kenapa Pak? Nah, berarti salah siapa? Nggak salah sendiri. Paham ya? Nah sekarang saya mau curhat, bukan curhat, mau sharing. Waktu itu saya pengen sesuatu dan saya anggap itu masalah Pak. Jadi ceritanya itu gini, setelah COVID, saya tuh kepikiran, saya ingin naik haji saya bilang. Tapi saya kan nggak tahu situasi antrian kan, itu karena saya belum pernah daftar. Pas saya coba daftar, masuk ke Menak itu, ternyata antrian itu Pak 35 tahun. Nggak tahu Bapak kalau daftar berapa tahun? Kalau saya terakhir DKI itu 35 tahun Pak. Saya bilang ini gimana ya 35 tahun. Sedangkan umur saya kan 25 Pak. Plus 20 jadi 45. Terus ditambah 35 berarti total 80 tahun. Wah nggak ketemu saya bilangin. Pak Ali Baroli kan? Solusinya kan itu kan Pak ya. Tapi sekarang nggak ada Pak soalnya Pak. Udah ditutup sekarang. Nah terus kan saya bingung. Saya punya keinginan ingin naik haji waktu itu. Tapi kebentur dengan apa? Yang pertama antrian 35 tahun. Terus apa yang terjadi? Ini saya bilang saya harus cari petunjuk di dalam Al-Quran. Yang tanda kutip Allah tuh bisa mempercepat. Karena di Al-Quran kan tadi saya bilang menjelaskan segala sesuatu ya. Nanti Bapak Ibu punya masalah, silakan. Kalau Bapak Ibu kurang paham, kita kupas Al-Qurannya di mana masalahnya. Nanti ada sesi tanya jawab nih. Jam berapa ini? Sesi tanya jawabnya biar pas. 5:30. Ya udah. Oke, 5:30 ya. Jadi kan ini 17:45. Pokoknya Bapak Ibu punya masalah semua. Nanti saya akan menjelaskan, lalu Bapak Ibu buktikan. Dengan cara Al-Quran, benar nggak masalah masing-masing itu bisa terselesaikan? Karena tadi kita sudah komit, Al-Quran itu adalah solusi permasalahan hidup dan menjelaskan segala sesuatu. Artinya semua permasalahan harusnya ada di dalam Al-Quran. Termasuk masalah saya. Saya ingin naik haji, terkendala antrian, ternyata antriannya 35 tahun. Saya bilang ya Allah, nggak mungkin di dalam Al-Quran ini tidak ada cara untuk mempercepat saya dipanggil oleh Engkau. Ya, ternyata ada Pak caranya dan saya lakukan. Caranya ada, tadi saya bilang teori itu akan benar atau salah kalau kita sudah mempraktekannya. Caranya ada, saya praktekkan, apa yang terjadi Pak? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Berarti apa? Berarti semua permasalahan
harusnya ada solusinya di dalam Al-Quran. Makanya saya benar-benar yakin. Kalau orang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Mohon maaf, semua yang hadir di sini punya masalah? Nah, banyak ya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu biasanya kalau punya masalah mengikuti petunjuk Al-Quran atau mikir sendiri? Jadi petunjuknya buat apa? Nah, sekarang saya ceritakan ya. Jadi kenapa waktu itu di 2022 setelah COVID saya ingin naik haji, akhirnya Juni 2023 saya mempraktekkan Al-Quran itu, akhirnya 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Jadi saya naik haji berturut-turut Pak. Alhamdulillah. Tukang bubur naik haji kan baru 1 kali itu. Nah, apa yang saya lakukan? Awalnya saya hanya mohon petunjuk, ya Allah, Engkau tuh pasti setiap permasalahan ada caranya, ada ayatnya. Ternyata untuk naik haji itu modalnya cuma 1 Pak. Apa? Saya mau nanya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, modal naik haji itu apa? Kan? Ayo, saya tanya, misalnya kita nggak punya uang, terus dipanggil Allah naik haji, berangkat ya? Loh, katanya tadi ongkos. Misalnya kita nggak punya uang, saya waktu itu emang nggak punya uang. Tapi kalau Allah manggil berangkat nggak? Berarti pertanyaan kesimpulannya adalah bukan bagaimana saya punya uang untuk naik haji. Tapi bagaimana agar saya layak dipanggil Allah untuk naik haji. Itu yang saya lakukan Pak. Ternyata ayatnya ada, langsung aja ya Ustadz ya artinya ya. Al-Baqarah 197. Coba dicatat di situ ayatnya, saya praktekkan, saya buktikan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 190. Sekarang saya sampaikan kepada jamaah saya suruh mereka mempraktekkan ini Pak. Silahkan. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklum. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau sepat, maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, berarti bekal haji itu apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah panggil. Kalau Bapak Ibu kurang bertakwa, Allah tidak panggil. Jadi pertanyaan saya, berarti pilihannya di siapa? Di kita. Nah, saya kan ingin naik haji. Waktu itu saya belum paham. Terus Allah kasih petunjuk Al-Baqarah 197 ini bahwa bawalah bekal, bahwa bekal untuk haji itu adalah takwa. Berarti logikanya kalau saya bertakwa saya pasti dipanggil Allah. Pertanyaan saya, kita akan tahu teori itu benar atau salah setelah apa tadi? Dipraktekkan. Nah, saya akhirnya praktek. Bagaimana agar saya bertakwa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Lalu saya akan buktikan Allah manggil saya atau tidak. Ternyata Allah manggil Pak, berturut-turut Pak. Tahun 2024, tahun 2025. Nah saya tanya, selama ini Bapak Ibu, kalau saya tanya bertakwa itu apa? Dulu DSD bertakwa. Menjalankan perintahnya dan menjaga larangannya. Kan itu teorinya ya, itu definisinya ya. Tapi tolong dijawab. Terus caranya bagaimana? Saya dari bukan orang bertakwa ingin jadi bertakwa. Itu pertanyaannya. Kalau definisinya kita tahu semua. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Definisinya. Tadi pertanyaan saya, setelah definisi apakah hanya cukup definisi? Atau harus mulai langkah demi langkah? Bagaimana langkah pertama? Bagaimana langkah kedua? Bagaimana langkah tiga? Supaya kita bisa bertakwa. Kan harusnya begitu Pak. Nah menurut Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu kalau ingin bertakwa, langkah yang pertama apa? Nah kan jawabannya aman semua, bagus ya. Atau gini. Langkah kalau saya ingin buat teh manis apa yang harus saya siapkan? Air panas, gula dan teh. Sehingga ketika saya punya 3 bahan ini saya buat akhirnya jadi teh manis. Kan begitu kan? Sekarang saya belum tahu. Saya belum bertakwa. Ingin jadi bertakwa. Langkah pertamanya apa? Langkah keduanya apa? Langkah ketiganya apa? Bapak Ibu jalani. Nanti Bapak Ibu buktikan. Kan begitu harusnya.
Iya, niatkan kita udah nih. Enggak, langkah-langkah itu Bapak Ibu ngerti, langkah gitu loh. Langkah Bapak Ibu mau pergi ke kantor, siapkan mobil, siapkan motor, jalan kan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini Allah berjanji, bekal yang paling itu adalah bertakwa, kan begitu ya? Berarti kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah akan panggil. Mau punya uang, tidak punya uang, tetap Allah akan panggil. Dan ternyata itu saya buktikan. Berarti Bapak Ibu harus mengerti, ini bagaimana nih saya yang kurang bertakwa ingin jadi bertakwa. Bapak Ibu lakukan, nanti tolak ukurnya Bapak Ibu bertakwa atau tidak apa, berarti dipanggil haji, kan begitu harusnya. Nah ternyata Bapak Ibu kalau saya perhatikan, orang itu belajar ilmu, ngaji seperti kita ini, tapi dia lupa apa? Apa lupanya? Tolak ukur. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ngaji tolak ukurnya apa? Halo? Atau gini. Saya ingin bisa nyetir mobil. Saya ingin bisa nyetir mobil. Berarti tolak ukurnya apa nanti kalau saya ingin bisa nyetir mobil? Bisa nyetir mobil atau tidak? Betul? Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, saya pergi kemana? Belajar kemana? Tempat kursus mobil, betul? Nah, setelah saya sampai tempat kursus mobil, saya tuh asik belajar di tempat kursus atau belajar praktek nyetir mobil? Praktek nyetir mobil. Berarti saya berhasil atau tidak tempat kursusnya atau bisa nyetir mobilnya? Nah, sekarang saya ingin belajar ilmu menyelesaikan masalah hidup. Berarti saya pergi ke mana? Ke pengajian, betul? Bapak Ibu asik di tempat ngajinya atau bisa menyelesaikan masalah hidup? Silakan ngaji dimanapun, tapi harus semakin mudah menyelesaikan masalah hidup. Bukan asik ngajinya. Berarti ini namanya tolak ukur. Berarti tolak ukur kita ngaji apa? Salah satunya mudah menyelesaikan masalah hidup. Nah kalau Bapak Ibu ngaji pusing, tetangga Bapak Ibu nggak ngaji pusing. Nah terus bedanya yang ngaji sama yang apa? Ngerti nggak ini Pak? Jadi tolak ukur itu adalah pencapaian yang kita lakukan dalam rangka melakukan semua sesuatu kegiatan. Sama seperti Bapak Ibu kerja. Bapak Ibu kan kerja pasti ada tolak ukurnya dong. Naik jabatan, gaji meningkat kan begitu kan? Loh urusan dunia saja ada tolak ukurnya. Masa urusan akhiratnya ada tolak ukurnya? Jelas Bapak Ibu ini? Berarti tolak ukur saya bertakwa arti itu. Tolak ukur saya bertakwa Allah memanggil saya haji. Berarti saya tahu saya bertakwa benar atau tidak. Berarti saat nanti Allah panggil atau tidak kan? Dan ternyata Allah buktikan Bapak Ibu. Setelah saya tahu teorinya. Lalu saya praktekkan Allah panggil lah. Tadi kemarin 2 tahun berturut-turut 2024 dan 2025. Berarti sekarang saya sharing apa yang saya lakukan dan ternyata Bapak Ibu bertakwa itu ada caranya. Di mana? Di surat 3 Ali Imran ayat 133 134. Langkah demi langkah kalau Bapak Ibu ingin bertakwa. Surat 3 Al-Imran ayat 133 dan 134. Ini tolak ukurnya gitu loh Bapak Ibu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga itu dicari atau diberi? Coba baca lagi. Mau nyari kemana? Coba sekali. Dan segera kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang dicari atau diberi? Di dunia orang bertakwa dipanggil haji, dibukakan jalan keluar, dimudahkan segala urusan. Di akhirat disiapkan surga. Berarti Bapak Ibu ingin nggak bertakwa? Kalau gitu bagaimana langkah-langkahnya? 134-nya. Kita lihat. Yaitu 1. orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sengit. 1 itu. Yang kedua. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah yang ketiga. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah saya melakukan ini Pak. Dari mulai Juni 2023. Setelah saya tahu teorinya bertakwa. Oh berarti kalau saya ingin bertakwa. Nomor 1 adalah berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan
orang lain. Saya lakukan, akhirnya Allah membuktikan. Berarti Bapak Ibu pun bisa melakukan. Sekarang saya tanya, berinfak di waktu lapang dan sempit. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Mudah atau sulit? Coba gini. Kalau di waktu lapang mudah atau sulit? Sempit? Sekarang saya tanya, kalau cuma 2.000. Coba yang namanya infak itu besar kecil apa ikhlas tidak ikhlas? Bapak Ibu lebih ikhlas mana? Infak 2.000 atau 100.000? Nah, lebih ikhlas mana? Lebih ikhlas mana? Nah, gini. Sekarang kan target kita bertakwa. Allah memberikan syarat 3 poin ini. Dan ini semua bisa kita lakukan semua. Nanti Bapak Ibu ketika lagi minimal meskipun belum dipanggil haji. Biasanya dimudahkan segala urusan. Atau dibukakan jalan keluar. Minimal itu di dunia itu. Di surat 65 ayat 2 ayat 4. Kalau saya dibaca nanti itu aja ya. Baik, kita buktikan. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Saya tuh logikanya gampang aja. 2.000. Insya Allah orang semua bisa kok. Terus pertanyaan jamaah bagus Pak ke saya. Ustadz, berinfak dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang kan Pak? Sekarang Bapak punya 2.000. Hutang Bapak 100 juta. Bapak kasih ke yang punya hutang 2.000. Menghargai atau ngejek gitu? Ya kalau 2.000 ya infak aja. Gitu kan. 5.000 infak sajalah. Nah cuman kan saya itu kan perlu istiqomah ya. Sedangkan jujur saja. Saya kan tiap bulan itu keliling Bapak Ibu. Ke Surabaya, ke Jawa Timur, ke Malang, ke Sidoarjo, terus ke Jogja, ke Bandung. Kan saya keliling. Ini kalau saya keliling, saya nggak bisa konsisten sholat subuh di masjid saya, right? Di dekat rumah itu kan. Terus gimana? Sedangkan saya tetap harus istiqomah berinfak di waktu lapang dan sempit. Nah ternyata kan kalau sekarang Bapak Ibu sekarang, itu kan di masjid-masjid itu ada kiwis itu Bapak. Ini teknisnya ya saya ajarkan ya. Kiwis itu loh. Nah saya fotokan. Saya foto kirisnya. Pokoknya saya komitmen waktu itu. Bangun tidur subuh. Itu langsung saya buka ending saya kirim kiris. Kiris itu minimal tuh kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 lah. Saya istiqomahkan. Karena saya ingin masuk ke dalam golongan bertakwa. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Dan menurut saya ini tergantung siapa bisa nggak kita lakukan? Bisa. Semua bisa melakukan. Ya. Jadi akhirnya saya praktekkan. Itu mulai saya lakukan. Yang kedua apa tadi? Menahan amarah. Mudah atau sulit? Oke. Coba Pak. Sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu caranya aja. Nah ini saya mau ajarkan caranya langsung ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa latihan. Nanti harus dibuktikan soalnya. Kenapa harus dibuktikan? Agar Bapak Ibu nanti semakin lama semakin yakin gitu loh Bapak Ibu. Mohon maaf ya materinya nggak sesuai dengan judul ya. Tapi menurut saya ini penting dulu. Nanti saya masuk ke judulnya. Ya pentingnya mulai ya. Baik. Pertanyaan saya, menahan amarah itu sulit atau belum terbiasa? Udah mulai berubah ini. Belum terbiasa. Nah ini saya kasih tipsnya ya. Saya kasih triknya ya. Bagaimana saya melakukan waktu itu dari Juni 2023 sampai dipanggil haji ya. Gini, kita buka 64 ayat 11. Ini sebenarnya pelajaran kemarin cuma saya coba perbaiki lagi. Saya refresh lagi. Ayat 11. Ini cara untuk menahan amarah. Cara untuk menahan amarah, perhatikan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop, saya mau tanya dulu Pak, Bu. Sekali lagi Ustaz Anas pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa benar-benar memahami poin ini. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Tidak ada suatu musibah kejadian apapun yang menimpa kita Pak. Yang menimpa kita Bapak Ibu. Terus? Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu ya. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita. Bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti mekanismenya kejadian yang menimpa kita tuh kejadian dulu baru izin atau izin dulu baru kejadian? Hah?
Izin dulu baru kejadian. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak diizinkan. Nah, berarti nanti Bapak Ibu pas ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Hah? Ya, Bapak makan sekarang Bapak Ibu lihat kejadiannya. Harusnya yang benar itu lihat kejadian atau lihat izin. Saya tanya, izin Allah itu sempurna nggak Bapak Ibu? Kalau sempurna yang wajar, Bapak Ibu terima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti ketika Bapak dicerowetin istri ngomongnya apa? Coba saya tanya. Kan kita tadi judulnya apa? Menahan amarah. Kenapa orang sulit menahan amarah? Karena selama ini orang yang dilihat adalah kejadiannya. Selama ini orang sulit yang dilihat karena orangnya. Padahal kejadian bisa terjadi itu atas izin Allah. Contoh. Ini rumah saya, misalnya ini rumah saya. Kalau Bapak Ibu ingin masuk rumah saya, izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Izin dulu baru masuk. Sekarang saya tanya, semua kejadian yang menimpa kita, itu tuh atas izin Allah atau boleh masuk dulu? Saya tanya, Allah mengizinkan itu benar atau salah? Kalau benar, yang wajar, Bapak Ibu terima atau marah? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Berarti terima tuh ngomongnya apa? Berarti ketika istri Bapak cerewet ngomongnya apa? Berarti ketika Bapak disuruh ini orang ngomongnya apa? Silakan Bapak Ibu buktikan. Perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, apa yang Allah janjikan? Lanjut ayatnya tadi. Lanjut ayatnya. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, apa yang Allah janjikan? Diulang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Perhatikan terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati. Nah ini Pak, ini yang akan dibimbing Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu sebegitu menerima, berarti Bapak Ibu jadi orang sabar kan? Apa janji Allah kepada orang yang sabar? Innallaha ma'a sabiri. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya tanya dengan logika sederhana. Kalau kita bersama Allah, doa dikabulkan atau tidak dikabulkan? Nah itu yang saya lakukan. Jadi waktu ada kejadian orang tiba-tiba maki-maki saya nggak kenal sama dia, tiba-tiba dia marah-marah, tiba-tiba dia emosi. Kalau saya melihat orangnya, saya pasti emosi. Tapi waktu itu saya ingin bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah menahan amarah. Supaya mudah menahan amarah, berarti yang dilihat orangnya atau izin Allahnya. Saya praktek, saya bilang ya Allah saya terima, ini semua atas izinmu. Itu biasanya yang pertama dirasakan hati jadi tenang. Karena Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Ketika hati tenang, silakan Bapak Ibu langsung berdoa. Insya Allah pasti dikabulkan. Nah, waktu itu di pikiran saya, yang ada dalam pikiran saya waktu saya dalam kondisi sabar, saya ingin naik haji. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah saya ingin naik haji. Apa yang terjadi? Mei 2024 saya dipanggil naik haji. Jadi ternyata apa? Jadi Allah tuh buktinya berjanji di dalam Al-Quran. Bapak Ibu silahkan buktikan dan benar-benar akan terjadi. Saya tanya ya Bapak Ibu ya. Saya tanya nih. Orang khawatir itu terhadap sesuatu yang pasti atau yang tidak pasti? Sekarang saya tanya. Di dunia ini ada nggak yang pasti? Jangan dulu mati maksudnya. Jangan dulu mati. Bapak Ibu udah tahu yang masih di dunia ini. 19 ayat 61. 19 ayat 61. Yang pasti itu adalah ini. 19 ayat 61. Turun 19 Maryam ayat 61. Silakan nanti Bapak Ibu buktikan ya. Menawan amarah ya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba. Bapak Ibu sudah pernah lihat surga nggak? Tapi percaya nggak ada? Kenapa? Coba baca lagi. Nah. Oh. Sekali lagi Rila. Betul Pak. Jadi yang pasti apa Pak di dunia ini? Yang pasti apa?
Janji Allah. Jadi ketika Allah berjanji orang bertakwa dipanggil haji. Pasti atau tidak? Tinggal Bapak Ibu mau melakukan atau tidak. Sekali lagi. Coba sir. Yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak. Perhatikan kalimat berikutnya Pak. Ini penting Pak. Terus? Sungguh janji Allah itu pasti kita patuhi. Berarti pasti terjadi kan? Jadi ketika Allah bilang bekal untuk haji itu bertakwa. Kalau Bapak Ibu sudah bertakwa meskipun Bapak Ibu nggak punya uang. Meskipun Bapak Ibu belum pernah zakat. Dipanggil nggak Pak? Pasti dipanggil. Berarti pertanyaan yang kedua. Berarti orang khawatir itu selama ini kenapa? Tidak percaya kepada janji Allah. Jadi salah siapa masalah kita nggak selesai. Nah itu. Ayo, oh ya minum dulu. Betul. Baru. Nah. Nanti 1945 kita tanya jawab ya. Tenang. Oh, 17 hari ya, 17 ya. Oke. 17 ya. Jadi seorang lu berarti yang pasti di dunia ini apa? Janji Allah. Tapi lihat Pak, Allah bilang apa sama kita? 10 ayat 55. Surat 10 Yunus ayat 55. Allah bilang apa kepada kita selama ini? Dan Allah udah tahu orang tuh banyak yang begini. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah kelak apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Allah bertanya kepada siapa ini? Ya kepada kita semua kan? Bukankah janji Allah itu benar? Benar atau salah? Kalau benar kenapa Bapak Ibu khawatir? Nah, koma, betul, silakan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi meskipun Allah sudah berjanji kepada kita, tapi banyak orang yang nggak tahu. Apa salah satu janji Allah yang harusnya Bapak Ibu tahu apa? Jangan dulu surga, jangan itu yang di dunia aja gitu. Seneng banget bicara mati lo tuh dulu saya juga takut. Jangan nunggu ngomong itu. Oh dari tadi surga lagi mati lagi jangan dulu. Ini kita masih hidup. Apa yang harus Bapak Ibu pegang janji Allah? Supaya Bapak Ibu hidup. 94 ayat 5 dan ayat 6. Bapak Ibu pegang itu Pak. Surat 94 Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Udah tingkat zuhud semua ini ngomongnya mati-mati semua ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pasti ya Pak? Pasti. Berarti setiap kesulitan, kata siapa? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika dikasih kesulitan, biasanya yakin atau pusing? Katanya pasti. Saya tanya, ayat ini Bapak Ibu tahu dari kapan? Oh, ayat ini. Ayo. Mendengar ayat ini bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu tahu dari kapan? Dari dulu pasti. Enggak, Allah sampai bilang 2 kali itu maksudnya apa? Pasti setiap manusia akan mengalami kesulitan, betul? Tapi Allah berjanji sesulit apapun pasti akan ada kemudahan. Bapak Ibu percaya nggak dari Allah? Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Harusnya Bapak Ibu bukan pada masalahnya. Tapi apa yang Allah janjikan. Kan tadi saya bilang, saya punya masalah. Saya ingin naik haji. Tapi saya nggak punya uang. Antrian 35 tahun. Masalah nggak? Masalah kan? Tapi ketika saya lihat ada janji Allah. Allah berjanji memanggil orang yang bertakwa. Saya lakukan. Akhirnya Allah buktikan. Saya bisa haji berturut-turut di 2024-2025. Berarti apa? Yang saya pegang bukan masalah saya bisa atau tidak. Yang saya pegang karena Allah sudah berjanji. Maka pasti akan terjadi. Jadi saya tanya nih, Bapak Ibu punya masalah? Punya masalah kan? Ketika punya masalah pertanyaannya, seyakin apa masalah Bapak Ibu akan ditolong Allah?
Berarti ada masalah nggak kalau begitu? Nah selama ini Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Nah berarti kalau nggak yakin salah siapa? Lah kalau Bapak Ibu nggak yakin sama Allah, terus Bapak Ibu mau yakin sama siapa? Halo? Ini Pak maksudnya Pak. Jadi nomor 2 apa? Menahan amarah. Berarti cara menahan amarah itu melihat kejadiannya, melihat orang atau melihat izin. Nah ini perlu latihan Pak. Berarti latihannya sama siapa Pak nanti di rumah? Nah, berarti pas istri ngomel-ngomel Bapak ngomong apa? Nah. Tadi. Ya pas istri marah-marah yang dilihat kan izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna yang wajar diterima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Berarti pas istri marah-marah ngomong apa? Tapi dalam hati ya Pak, dalam hati ya. Malah takbir. Paham Turis? Oke terakhir ya. Nanti dipercepat tadi di pertanyaan lagi saya detailkan. Yang terakhir apa tadi? Bertakwa itu ada 3 tadi. Al-Baqarah surat 3 134. Memaafkan orang lain. Saya tanya, memaafkan orang lain itu mudah atau sulit? Sulit lagi ya. Oke, perhatikan. Menurut kita, memaafkan itu memang sulit Bapak Ibu. Tapi kita lihat menurut Al-Quran ya. Apa kata Allah menurut Al-Quran tentang memaafkan? 42 ayat 43. Surat 42 Asy-Syu'ara ayat 43. Apa kata Allah? Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Apa kata Allah Pak? Orang yang bisa memaafkan atau yang dimaafkan, itu kata Allah perbuatan mulia. Saya tanya nih, Bapak Ibu selama ini minta maaf sama orang. Itu tuh supaya orang memaafkan atau Bapak Ibu hanya menjalankan perintah Allah? Kalau orang itu gak memaafkan, masalah nggak? Saya ulang ya. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu melakukan perintah Allah minta maaf atau memaafkan. Urusan dia memaafkan atau tidak itu urusan dia. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu susah ini saya kasih tips saya. Jadi saya kan mulai praktek ingin bertakwa kan waktu itu. Tipsnya gampang. Sebelum Bapak Ibu tidur, 2 menit, 3 menit Bapak bilang, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menzolimi saya. Dan saya pun minta dimaafkan kalau saya tidak sengaja menzolimi orang lain. Saya begitu Pak. Supaya saya masuk kategori 3 bertakwa ini. Apa tadi? Berinfak di waktu lapang dan sempit. Fotoin QRIS-nya. Yang kedua, menahan amarah berarti yang dilihat izin Allahnya. Yang ketiga sebelum tidur praktek. Maafkan orang yang menzolimi. Dan tolong dimaafkan kalau kita menzolimi. Berarti harusnya memaafkan itu mudah atau sulit? Mudah kalau yang dilihat Allahnya. Sulit kalau yang dilihat orangnya. Ibu mau praktek latihan memaafkan? Ya, suami selingkuh dimaafkan? Ya, mulai latihannya Bapak Ibu lihat. Nah, dengan tips 3 sederhana ini saya lakukan alhamdulillah 18 Mei 2024 dan 12 Mei 2005 saya dipanggil haji oleh Allah. Saya nggak ada uang. Bahkan ketika saya haji saya bisa bayar utang lah. Jadi benar-benar janji Allah itu pasti akan terjadi. Baik. Sudah selesai pertanyaan.